Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembimbingan. Tentunya ini untuk persiapan seminar pekan depan, ya, Bapak dan Ibu, untuk persiapan seminar pekan depan. Monggo nanti Bapak dan Ibu, nggih, siapa yang akan memaparkan hari ini, nggih, nanti fokus pemaparannya adalah yang pertama terkait deskripsi isu, tapi nanti deskripsi isunya tidak usah dibacakan semua, nih Bapak dan Ibu tampilkan saja di layar. Nanti Bapak dan Ibu cukup sampaikan sumber isu berasal dari mana, itu yang pertama. Berikutnya nanti langsung saja dengan APKL dan USG ketemu yang namanya core issue. Nanti juga tidak usah dibacakan dari APKL tiga tertingginya apa, USG-nya apa, tetapi langsung saja dengan dari lima deskripsi isu itu berdasarkan penapisan APKL dan USG didapatkan satu core issue. Kemudian dari core issue itu nanti Bapak dan Ibu tampilkan diagram fishbone-nya, ya, Bapak dan Ibu. Boleh nanti kalau dibacakan utamanya pada akar penyebab yang nantinya akan Bapak dan Ibu beri, ya, sebuah solusi. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu langsung pada metrik kegiatan. Ya, nanti kalau mungkin kalau hari ke-15 belum sampai pada metrik nggak apa-apa, tapi paling tidak sudah muncul judul dan ada kegiatan. Jadi nanti di ini nanti saya hanya bisa maksimal sampai 14.30, ya Bapak dan Ibu, karena nanti saya 14.30 masih ada ngajar agenda yang periode 11. Nanti akan kita sambung untuk kegiatan pembimbingan kita nanti di hari Kamis, ya, karena jadwalnya itu Jumat, tapi kebetulan saya Jumat ini masih ada tugas lain begitu, ya, jadi kemungkinan hari Jumat tidak bisa, jadi nanti saya ajukan hari Kamis jam 2 siang. Itu nggih. Jadi nanti untuk teman-teman yang pada hari ini belum paparan, nanti di hari Kamis semuanya nanti harus melakukan paparan dulu sebelum nanti kita melakukan seminar di pekan ke depan. Itu Bapak dan Ibu, monggo silahkan yang akan memaparkan penugasan hari 13, 14, 15 boleh. Atau jenengan kalau sudah mulai nyicil gawe ning nggone RA-ne juga boleh, monggo. Prinsipnya nanti yang panjenengan paparkan adalah hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal tadi, nggih, terkait dengan deskripsi isu bersumber dari mana, kemudian dari penapisan ketemu yang namanya core issue, kemudian diagram fishbone, muncul gagasan kreatif jadi yang namanya judul, kemudian nanti diuraikan dari judul tersebut menjadi kegiatan minimal 5. Itu Bapak dan Ibu, monggo silahkan siapa yang mau memaparkan dulu, boleh raise hand dulu, dan mungkin bisa langsung melakukan share screen. Monggo silahkan. Oke, Pak Ova, monggo silahkan, Pak. Proses. Ya, monggo silahkan. Bener tadi, agak besar kan bisa nggak? Kecil banget. Oke. Oke, cukup Mas. Masih mute, Mas. Masih mute. Assalamualaikum, apakah sudah terdengar Ibu? Sudah. Oke. Ya, langsung saja deskripsi isu yang pertama saya yaitu kurangnya kesadaran penghulu dan penyuluh terkait SOP bimbingan perkawinan bagi Jatin di Kawas Dorjo. Sumber isu yaitu manajemen ASN tentunya dalam sistem merit system. Oke, langsung ke bawah.
Oke. Nggak usah dibacakan deskripsinya. Oke. Baik, yang kedua yaitu adalah belum adanya digitalisasi arsip di Kawas Dorjo Salatiga. Ini juga termasuk dalam manajemen ASN, terutama dalam transparansi dan akuntabilitas. Apakah sudah benar, Ibu? Oke. Oke. Sudah lanjut. Kemudian yang ketiga adalah masih adanya pendaftar nikah yang masih belum cukup umur di Kawas Dorjo Salatiga. Ini termasuk dalam Smart ASN, dalam hal kompetensi individu, hospitality, dan networking. Oke. Kemudian yang keempat yaitu minimnya pendayagunaan edukasi digital dalam meningkatkan informasi layanan terkait prosedural nikah di KUA. Ini adalah masuk dalam Smart ASN dalam digital skill. Oke. Oke. Kemudian Lanjut. yang kelima, kakunya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi Catin secara klasikal di KUA Sidoarjo Salatiga, termasuk dalam manajemen ASN, menyangkut sistem regulasi dan tata kelola program bimbing Catin. Sebentar, ini kalimatnya agak kurang apa ya, kakunya pelaksanaan. Kira-kira kok kaku nopo Mas Ova ini? Karena di sini, di Sidoarjo itu seringnya bimbing itu klasikal, Ibu. Kalau online itu belum tersedia gitu. Oh, berarti ini weh. Tapi ya kalimatnya kok ketoknya kok kakunya anu ketoknya. Saya. Oh, berarti masih eh, pelaksanaan bimbingan perkawinannya masih secara klasikal itu ya. Belum J, ada terus. yang online gitu ya. B. Soalnya itu ada apa ya, kalimatnya itu di awalnya itu diminta dengan kalimat negatif itu loh. Apa Bapak dan Ibu ada ide untuk membunyikan isu yang kelima ini atau belum belum Belum. saya belum sedianya bimbingan perkawinan atau misalnya ini belum ini kan di sini ada bimbing dengan atau ini aja belum Belum. terlaksananya bimbingan perkawinan bagi Catin secara online. Atau sekarang udah ada belum? Untuk sementara ini belum ada, Ibu. Berarti dilakukan baru yang Klasikal, tatap muka. klasikal ya. Atau ya gitu aja nggak apa-apa. Belum Belum terlaksananya mem- bimbingan perkawinan belum bagi boleh Catin secara belum online. terlaksananya ya gitu aja. Ketoknya kok kakunya nu ketoknya Hmm. kok kurang piye ya. Oke, Bu. Oke, nanti Oke, ditambahkan. Oke, matur nuwun, Ibu. oke, terus ke Langsung ke bawah. tapisan isu ya, Bu. G. Oke, Di sini saya menggunakan tabel APKL di mana peringkat pertama dengan skor 20 yaitu dari nomor 4, kemudian disusul nomor 5 dan nomor 1. ya, Kemudian dilanjutkan dengan tapisan isu menggunakan tabel USG, ditemukan nomor 2 peringkat 1, nomor 3 peringkat 2 dan nomor 1 peringkat 3. Kemudian analisis Fishbone gitu, nggih. oke, Analisis Fishbone saya menggunakan 6 kategori, yaitu yang pertama dari segi manusia, dari segi metode, teknologi, konten atau informasi, lingkungan, dan kebijakan dan dukungan. Ini adalah analisis Fishbone saya. Sedangkan untuk kegiatan yang harus direalisasikan sebagai berikut. Satu, mengidentifikasi permasalahan dan menyusun perencanaan edukasi digital. Yang kedua, menyusun dan mengembangkan konten edukasi digital terkait informasi layanan prosedural nikah. Kemudian yang ketiga, menjadwalkan dan mempublikasikan konten edukasi digital. Yang keempat, mengelola rubrik tanya jawab dari masyarakat. Dan yang terakhir, mengevaluasi capaian program edukasi digital terkait informasi layanan prosedural nikah di Kawas Dorjo. Apakah oke. sudah masuk, Ibu? Sudah. Terus mau bunyi bunyi nanti bunyi yang untuk membunyikan gagasan kreatif dengan melaksanakan empat itu tadi apa Mas judulnya berarti?
Untuk judul, saya mengangkat tema pengembangan konten media sosial untuk meningkatkan edukasi digital terkait informasi layanan prosedural nikah di Kawas Dorjo Salatiga. Oke, enggak. Ini isu yang diangkat ini minimnya pendayagunaan karo minimnya edukasi podo Pak Thomas. Ini sebenarnya yang masih minim itu edukasinya atau apa ya? Ini kan karena di isu ini kan ada pendayagunaan edukasi digital. Atau J, di judul J, ini kan jenengan kan untuk meningkatkan edukasi digital. J. Nah, maksud saya nek misalnya isunya ini minimnya edukasi digital aja piye? Boleh Ibu, Nggak apakah? usah ada pendayagunaan. Oke, boleh. Ya, nah berarti nanti kan biar nyambung. Berarti kan kalau melihat di judul ini kan berarti kan core isunya adalah kaitannya ada permasalahan di edukasi digital terkait informasi layanan prosedur nikah, ya kan? Terus gagasan kreatif yang Mas Ova lakukan itu adalah dengan pengembangan konten media sosial. J, Oke, laras. karena nanti di judul itu nanti memang memuat tiga hal ya. Yang pertama adalah terkait core isunya, yang kedua itu terkait gagasan kreatifnya, dan yang ketiga itu adalah ada logusnya. Oke, kemudian kegiatannya itu nanti harus memuat semua kalau di unsur manajemen itu ada yang namanya POAC ya. POAC itu P-nya itu plan. Berarti plan ini yang dilakukan oleh Mas Ova ini plannya di nomor berapa? Di nomor Plan satu, nggih. J nomor satu Ibu. Nomor satu. Kemudian organizingnya di mana? Nomor 2, 3, dan 4. Organizingnya nomor 2, 3. Sebenarnya di publikasi ini sudah masuk actuating ya. Oh, Ya, enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa. Kemudian nanti soalnya ada kadang yang walaupun di sini kan tidak jenengan tulisi plan, actuating, kemudian controlling gitu kan tidak ya, tetapi kan nanti ada sih penguji yang modelnya tanya seperti itu. Ya prinsipnya 5 kegiatan ini itu sudah ada plannya, ada organisasinya ya, berarti kan diorganisasi dulu ini di nomor 2. Kemudian actuatingnya ini adalah ketika jenengan mempublikasikan ini ya, menjadwalkan ini sebenarnya juga masih di kegiatan organizing ya. Mempublikasikan sama mengelola rubrik tanya jawab ini masuk di kegiatan apa? Actuatingnya kan. Nah, kemudian J. di kegiatan controllingnya Oke. itu adalah di mengevaluasi. Oke, gitu Mas. Nanti tinggal dikembangkan ya J, dari Ibu. masing-masing kegiatan yang jenengan tuliskan di sini. Sudah dibikin metriknya belum? Sampun Ibu. Oke, silahkan ke bawah berarti kalau sudah. J. Baik, ini adalah tahapan kegiatan dari nomor satu, yaitu pertama mengobservasi kebutuhan konten edukasi digital masyarakat, kemudian berkonsultasi dengan mentor menyusun daftar prioritas. Oke, saya stop dulu, nggak usah dibacakan semua. Oke, J, sekarang untuk output atau hasil. Output atau hasil itu kan di sini kegiatannya mengobservasi kebutuhan konten edukasi digital. Berarti nek jenengan mengobservasi kebutuhan, output atau hasilnya nanti apa? Ya hasil, hasil observasi terkait tentang kebutuhan konten edukasi J, digital, itu kan? Ya, J. jadi nanti output atau hasilnya mungkin tidak usah dengan kata kerja lagi, nggih, tapi nanti langsung Oh, aja, nggih. kata benda. Ya, nggih, ya kata benda langsung aja misalnya hasil observasi kebutuhan konten edukasi digital. Kemudian yang kedua berkonsultasi, berarti output atau hasilnya apa? Hasil catatan Tadi. konsultasi kan? Oh, Nah, J. ya gitu ya, J, output atau Ibu. hasilnya. Kemudian nanti tentunya output atau hasilnya ini kita melihat dari tahapan kegiatan, tetapi nanti pada saat nanti jenengan melaksanakan aktualisasi jangan lupa proses. Proses pas jenengan observasi di foto. Oh, Proses J. pas jenengan berkonsultasi di foto juga. Jadi nanti yang ditampilkan dalam laporan aktualisasi itu tidak hanya
hasil konsultasinya tidak hanya hasil observasinya, tetapi proses mengobservasi dan proses berkonsultasinya juga nanti dimunculkan. Gitu ya. Oh, nggih, Oke, Bu. terus ke bawah. Nggih, matur nuwun Ibu. Dampak. Oke, tidak usah dibacakan semua. Ini sudah terkaitannya sudah. Oke, ya sudah. Yang kegiatan dua sekarang. Menyusun dan Membuat mengembangkan konten edukasi aplikasi digital dengan digital. desain Oke, infografis. Kemudian oke, saya mengembangkan variasi konten berupa konten mitos versus fakta dan tanya Pak Naib. oke. Berarti nanti outputnya konten edukasi digital. Yang kedua, konten mitos dan konten fakta ya. Ini nanti sudah kontennya ya. Nggih, Ibu, konten. Bentuknya Tapi apa belum nanti? gimana Ibu? Bentuknya itu nanti kalau yang B ini mungkin video ya. Nggih, video pendek. Nah, berarti mungkin nanti bisa biar nanti outputnya jelas itu loh. Misalnya kalau yang infografis, infografis tentang edukasi digital. Eh, benar infografis terkait tentang edukasi digital. Kemudian yang B berarti misalnya video reel pendek tentang tentang mitos dan fakta sama video tentang tanya Pak Naif. Jadi biar dengan nanti fokus langsung gitu loh ketika pelaksanaan ini Oh, nggih. apa gitu kan konten itu kan macam-macam ya konten itu kan bisa Nggih. bentuknya misalnya hanya kayak poster digital apa bentuknya kuwi video apa bentuknya apa itu nanti diperjelas pada outputnya ngoten nggih. Oh, nggih. Nggih, oke ke bawah. Oke, Penyaluran konten melalui media sharing. Mas, apa ora malah justru jadwal kesik terus lagi nggih konten nih Mas. Nek riyele piye to? Nek riyele iki ketoke ya kudune nggawe jadwal sik ya, nggawe jadwal minggu iki nggawe konten apa kan ngono. Urutane iki lho. Oh, nggih, Bu. Heh apa ora? Piye Nggih, nek ini menurut jenengan piye? sebenarnya maksud saya ini penyaluran konten bukan pembuatan konten, Bu. Heh? Lah iya iki kan menyusun penjadwalan kalender pembuatan. Lah kok ning Nggih. dhuwur mau wis gawe konten? Nggih. Kan rak pas. Berarti kan kudune nek iki penyusun penjadwalan pembuatan konten kan kudune jenengan gawe jadwal sik, bar gawe jadwal lagi gawe konten, Oh, bar gawe nggih. konten terus lagi nguplikasike kan ngono. Nggih. Nguplikasike sesuai dengan jadwal sing wis mbok gawe kan ngono Mas Sofa. Nggih. Itu ya. Oke, jadi biar apa ya tata urutannya enak gitu ya. Oke, kemudian Nggih. berikutnya Yang untuk nomor 4 sendiri ini saya ada masukan dari mentor saya, Ibu, untuk memasukkan bimbingan online dari nomor 5 tadi, deskripsi isu yang nomor 5 yaitu bimbingan chatting online. mengelola rubrik tanya jawab itu toh. J, mengeluarkan rubrik tanya jawab ini kan eh, dengan kata lain konsultasi online, Bu. Ya nggak apa-apa sih. Konsultasi online ditambah dari Kan mentor saya mengusulkan pelaksanaan bimbingan chatting online. melaksanakan bimbingan. Kengko piye nganggone bimbingan online nih? Nganggo Bimbingan online WA? sendiri saya menggunakan media Zoom, Bu, nanti, Bu. Kalau nggak Oh, Zoom mungkin memakai WA itu. ya nggak apa-apa. Nanti berarti ditekoni ya. Oh, meh pakai Zoom atau meh pakai WA gitu nggih. J, Nggih, oke nggak apa-apa nih itu. Oke, lanjut. J, yang kelima. Heeh. Mengevaluasi capaian program, mengevaluasi perkembangan konten, menyusun rancangan. Lah iki mengevaluasi perkembangan konten. Iki evaluasinya wis duwe bayangan, Bu. Nanti Untuk bikin, bentar tadi saya dikirimi. Jadi nanti toh selain mengevaluasi viewernya berapa, J, pengikutnya tambah atau enggak, nanti jenengan juga membuat kuesioner lah nanti di status atau apa ya, misalnya konten ini itu manfaat enggak atau apa gitu loh. Jadi ada feedback dari masyarakat
bahwa konten yang jenengan buat itu memang memberi informasi yang mereka butuhkan. Nah, ini Oh, nanti nggih, Bu. ya karena nanti dievaluasi itu tidak hanya sekedar apa ya pengikutnya nambah, viewernya banyak, tidak, tetapi pesannya ya pesan informasinya itu nyampe enggak itu ya. Nanti juga perlu Nggih. ditambahkan di sini di nomor 5 ini. Itu Mas. Nggih. Jadi Sudah, Bu. mengevaluasi perkembangan konten mungkin nanti sambil ditambahkan apa ya istilahnya tadi ada kok saya tadi ada yang WA saya lali tapi aku sebentar. Tadi itu kebetulan ada yang WA saya. Nah ini jadi dia itu melihat kepuasan ya. Jadi gini, audiennya nanti memberikan respon positif lewat polling atau story kan bisa kan di IG. Nah, Bisa. ya Nggih. itu nanti bisa jenengan lihat apakah memang informasi yang jenengan buat itu bermanfaat bagi masyarakat atau enggak. Jangan-jangan cuman kontennya aja ada tapi kebermanfaatannya kurang atau artinya dampaknya belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Gitu ya Mas Ova? Nggih, Ibu. Baik, matur nuwun. Monggo berikutnya. Nggih. Oke, ini sudah ada yang resen lagi. Pak Riki, monggo silahkan Pak Riki. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Suara saya sudah terdengar, nggih? Sampun. Nggih, mohon izin share screen Ibu. Nggih. Nah, on proses. Sudah terlihat, nggih Ibu? Oke, sudah. Nggih. Ini mohon izin memaparkan tugas eh, dari hari ke-13 hingga ke-15, Ibu. Untuk yang pertama, deskripsi isu. Ada 5 isu yang saya analisis. Yang pertama berkaitan dengan minimnya variasi teknik asesmen formatif berbasis digital di MAN 2 Sragen. Sumber isu saya analisis ini termasuk ke dalam smart digital berkaitan perlunya guru melakukan pengembangan teknik digital skill. Gitu. Kemudian yang kedua, isunya adalah kurang optimalnya penerapan model pembelajaran Joyful Learning berbasis produk digital di Mandua Sragen. Ini sumber isunya manajemen ASN berkaitan dengan hak dan kewajiban ASN dalam melakukan perkembangan atau penyesuaian diri terhadap perkembangan model pembelajaran digital berbasis yang berorientasi pada pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga, adalah terbatasnya lahan area sekolah untuk variasi pembelajaran berbasis lingkungan di MAN 2 Sragen. Ini berkaitan sumber isunya adalah manajemen ASN berkaitan dengan tugas dan fungsi ASN dalam memaksimalkan sarana prasarana yang ada. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan minimnya penggunaan media digital pembelajaran di MAN 2 Sragen. Ini sumbernya manajemen isu juga berkaitan dengan hak dan kewajiban guru sebagai ASN. Dan yang terakhir berkaitan dengan adanya perilaku vandalisme pada sarana dan prasarana di Mandua Sragen. Kemudian untuk sumber isunya ini adalah manajemen ASN, khususnya tugas, fungsi, dan peran ASN dalam tidak hanya sebagai transfer of knowledge, tapi juga sebagai transfer of value. Begitu Ibu untuk deskripsi lanjut dulu atau Oke, langsung aja. Oke, untuk tapisan isu yang pertama saya menggunakan APKL dengan mendapatkan hasil isu nomor 2 menjadi ranking 1, isu nomor 4 menjadi ranking 2, dan isu nomor 1 menjadi ranking 3. Kemudian hal ini saya analisis lebih lanjut dengan teknik USG, kemudian mendapatkan hasil demikian yang berkaitan dengan kurangnya optimal model pembelajaran menjadi ranking 1, minimnya penggunaan media digital ranking 2 dan minimnya teknik asesmen menjadi ranking 3. Kemudian ini adalah kesimpulan hasil analisis menghasilkan core isu berupa kurangnya penerapan model pembelajaran Joyful Learning berbasis produk digital di Mandua. Kemudian saya sedikit kasih hasil penelitian untuk menjustifikasi mengapa isu ini menjadi penting atau memenuhi kriteria USG tadi. Oke, monggo. Kemudian yang selanjutnya saya analisis untuk mengetahui penyebab atau faktor-faktornya menggunakan analisis Fishbone. Saya menggunakan
menetapkan 4M berupa manpower, kemudian margin, alat, metode, dan juga milieu atau lingkungan. Untuk hasilnya demikian. Kira-kira perlu disampaikan enggak Ibu ya? Mainnya apa, metode apa, atau Nggak langsung? usah Pak, nggak usah. Oh, Kamu oke. tak bacanya aja. Oke. Oke. Demikian. Kemudian untuk gagasan kreatifnya saya ada Terus ini 6 kok Ibu. judulnya apa Pak? Untuk judulnya, sebentar. Untuk judulnya demikian, optimalisasi penerapan model pembelajaran Joyful Learning dengan metode Teams Group Turnamen berbasis Canva meningkatkan motivasi belajar. Oke, oke. Oke. Kemudian untuk kegiatannya saya ada 5, kemudian ini dirangkum dalam matriks kalian Ibu. Yang Ya, pertama adalah melakukan konsultasi dan penyamaan persepsi dengan mentor, outputnya demikian, ya. kemudian kaitannya demikian. Yang nomor 2, dan ini dampaknya demikian. Yang nomor 2, saya melakukan survei awal dulu berbasis produk untuk mengetahui dan menyesuaikan berkaitan dengan sarana prasarana yang ada dan eh, model-model yang relevan dengan materi nanti. Untuk tahapannya demikian, hasilnya demikian atau outputnya dan berkaitan dengan visi misi serta nilai-nilai ASN. Yang ketiga, saya akan membuat rencana pembelajaran dengan model Joyful Learning dan juga pembuatan produk digital. Ada 3 tahapan, demikian. Kemudian untuk hasilnya ada 3 juga, untuk berkaitan nilai dan visi misi, demikian Ibu. Terus yang nomor 4, itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan modul atau rencana pembelajaran yang sudah disusun. Ada 3 tahapan, kemudian juga ada 3 output, dan berkaitan dengan nilai serta visi misi. Demikian, dan juga dampaknya. Yang kelima, saya akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat berdasarkan hasil pengimplementasian aktualisasi atau gagasan kreatif. Kemudian tahapannya ada 2, output ada 2, dan berkaitan nilai dan visi juga demikian. Dan yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi dari hasil gagasan yang sudah dilaksanakan. Ada 4 tahapan, melaporkan, menyusun, melaksanakan, hingga menganalisis hasil evaluasinya. Oke, Kemudian output jenengan juga ini ada 4. untuk instrumen evaluasinya nanti berupa apa ini? Untuk mengukur apa? Ini instrumennya untuk mengukur apakah setelah pelaksanaan menggunakan model Joyful Learning ini, me- Motivasi. siswa motivasinya menjadi lebih meningkat begitu. Oke, oke. Jadi, Ini karena nanti ini kan kalau orang membaca kan belum jelas ya instrumen oke, evaluasinya itu untuk pengukuran apa nanti biasanya mesti sok ditanyakan gitu ya. oke, Ibu. Mungkin nanti Mas Riki bisa menyampaikan bahwa berarti nanti akan ada yang tadi di awal itu motivasi anak seperti apa. Oke, Kemudian nanti panjenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan joyful learning tadi hasil akhirnya nanti seperti apa atau oke, karena kan di judulnya di situ kan ada untuk meningkatkan motivasi belajar ya untuk oke. meningkatkan motivasi belajar siswa maka di situ nanti eh, peningkatan motivasi belajarnya harus kelihatan. Ada before dan after begitu ya, Ibu? Nggih, nanti di akhir pas Siap. gitu pada saat nanti jenengan melaporkan di kegiatan apa aktualisasi itu nanti ya akan ada grafik mungkin ya ada grafik Oke, before dan afternya. oke, siap Ibu. Oke, gitu nggih. Terima Oke. kasih. Terima kasih, Bu. Nggih, monggo. Oke, lanjut. Mbak Lulu. Izin share screen deh. Nggih. Oke, Mas Ova tadi udah tak kirim di grup ya contoh pemberian feedback gitu ya. Oke, Bu. Jadi kalau Matur mau nuwun, Ibu. dilihat nggih. Izin Ibu. Monggo silakan, J.
Untuk isu yang saya ambil itu ada 5 isu. Yang pertama adalah rendahnya literasi regulasi pada ASN. Ini maksudnya manajemen ASN. Yang kedua, belum optimalnya pengelolaan dan digitalisasi dokumen hukum. Ini maksudnya smart ASN, yaitu digital culture. Lalu yang ketiga, kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi baru. Ini maksudnya manajemen ASN. Yang keempat, belum adanya SOP penerbitan produk hukum. Masuknya manajemen ASN sistematis dalam pengelolaan ASN. Dan yang kelima adalah belum adanya mekanisme evaluasi produk hukum. Ini maksudnya manajemen ASN. Selanjutnya, saya melakukan analisa tapisan isu menggunakan teknik APKL dan USG. Kemudian ditemukan satu isu, yaitu terkait belum optimalnya pengelolaan dan digitalisasi dokumen hukum. Nah, untuk analisis Fishbone saya menggunakan 4 kategori, yaitu man, material, method, dan milieu. Ini disebutkan apa mboten, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Langsung, Heeh. Ya, langsung langsung ke ke metrik judul. aja. Oke, Oke. langsung ke judul terus metrik. Judul yang diambil yaitu optimalisasi pengelolaan dan digitalisasi dokumen hukum melalui penyediaan menu produk hukum pada website kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang pertama yaitu identifikasi isu. Tahapan kegiatannya yaitu mengidentifikasi masalah, melakukan konsultasi, dan menyusun tahapan penyelesaian isu. Outputnya yaitu dokumen berisi rumusan masalah atau penyebab, kemudian menghasilkan peluang digitalisasi dan rancangan pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum secara digital. Kemudian yang kedua, penyusunan teknik digitalisasi dokumen hukum. Tahapannya yaitu menentukan media penyimpanan, konsultasi, dan bekerja sama dengan perangkat komputer. Dan yang ketiga, menentukan metadata yang akan ditampilkan. Outputnya yaitu dokumen teknis digitalisasi dokumen hukum. Yang kedua, notulen konsultasi dengan perangkat komputer. Dan yang ketiga, rancangan metadata yang akan ditampilkan. Yang ketiga yaitu pengumpulan pendataan dokumen fisik hukum dan penguatan infrastruktur digital. Yang pertama itu pengumpulan arsip fisik dokumen hukum. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasi dokumen fisik berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, menyiapkan perangkat dasar. Dan yang keempat, melakukan kerjasama dengan perangkat komputer untuk membuat folder penyimpanan yang terstruktur. Outputnya yaitu terkumpulnya arsip fisik dokumen hukum. Yang kedua, tersusunnya dokumen hukum sesuai klasifikasi. Yang ketiga, tersedianya saran dan prasarana yang siap digunakan untuk proses digitalisasi. Dan yang keempat, struktur folder digital yang terorganisir dengan baik sesuai sistem klasifikasi. Yang keempat yaitu digitalisasi dokumen fisik hukum dan publikasi dokumen hukum di website instansi. Yang pertama tahapannya yaitu memilah dokumen hukum sesuai prioritas. Yang kedua melakukan scanning dokumen hukum. Yang keempat membuat barcode pada setiap dokumen fisik. Yang keempat menyusun kembali dokumen fisik sesuai dengan jenisnya. Dan yang keempat mengunggah file scan ke dalam dan mengisi metadata ke dalam website instansi. Outputnya Mbak, iki yaitu kok kira-kira sing di digital ke piro, Mbak? Jenengan proses scanning dokumen hukum iki kok piro, Mbak? Dulu. Wis sebenarnya kan dibayarkan tuh. dokumen hukumnya banyak nggak Bu? Ada kayak misal SK, SOP sama perjanjian kerjasama. Nah itu saya buat minimal aja napa pripun Bu? Ayo makanya ini kan kita perhitungkan. Nanti kadang-kadang itu pertanyaannya itu pertanyaan teknis-teknis. Jadi misalnya jenengan harus harus sudah siap nanti ketika misalnya ditanya, Mbak Lulu ini kok sampai di scanning ki piro? Karena kan nanti kita kan kegiatan aktualisasi sesasi ya. Sesasi itu kan padahal jenengan proses scanning itu kan di tahapan kegiatan keempat ya. Padahal kan jono tahapan satu 2 3 maksud saya gini. Nanti di jadwal jenengan kalau misalnya jenengan ini proses scanning kok misalnya rong minggu jenengan uji coba lah saiki misalnya dalam 1 hari ini kira-kira iso nyeken kuwi berapa dokumen kayak gitu Mbak. Nggih. Ya gitu nggih, karena nanti walaupun di sini tidak dituliskan itu kadang-kadang nanti penguji itu tanya, piro apa wis ngerti durung dokumennya dokumen boleh sih nanti dibatasi saja. Nanti dibatasi saja di ruang lingkupnya Mbak Lulu. Kan produk hukum banyak ya. Iya. Nah, nanti yang mau jenengan lakukan di pas kegiatan aktualisasi besok itu yang apa. Lah nanti kan sisanya kan nanti bisa untuk rencana tindak lanjut nanti ke depan setelah aktualisasi ini selesai gitu Mbak Lulu. Nggih. Yang Hmm. penting disiapkan ini kira-kira jenengan ini dalam jangka waktu 1 bulan ini nanti akan melakukan scanning produk hukumnya itu ada berapa rumah itu kayaknya nggak bisa.
Nggih, memang susah untuk Nggak diotak-atik. bisa. Nggak apa-apa Mbak, untuk aktualisasi nggak apa-apa, kan memang nggak boleh. Nggak, yuk kita hanya bisa nambah, terus nggak bisa nambah, kita paling isone ego saka omah-omah sing wis ana dari kementerian gitu kan. Kita juga nggak bisa apa eh, nambahi sing ben luwih apik gitu juga nggak bisa juga. Merubah template juga nggak bisa, setahu saya gitu nggih. Monggo nggak apa-apa. Oke. Nggih, Terima nanti kasih. nanti mungkin disampaikan aja. Jadi mungkin kendalanya ketika misalnya nanti sampai ada pertanyaan kenapa nggak pakai website Kemenak gitu kan? Ya nanti disampaikan aja. Oke. Karena kami pun sebenarnya 3-4 tahun yang lalu lah kita itu sebenarnya sudah garik saknil saya kita itu ke WBBM BDK Semarang. Tapi karena kemarin waktu itu websitenya itu error dari pusat, kita juga nggak bisa benerin. Menpan RB-nya mau lihat-lihat data dari BDK Semarang nggak bisa, ya akhirnya gagal. Semakin ke sini semakin sulit juga. Gitu nggak apa-apa, Mbak. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya nanti paling link-link yang website internal ini kan nanti ditempel aja di websitenya Kemenak itu aja nanti. Apa? eh, kan bisa toh tempelkan link itu di website utama kan bisa. Oke. Ya, Oke. terima kasih Ibu. Oke. Oke, monggo berikutnya. Sudah 3 orang, oke. Monggo yang mau. Oke, Pak Nada, monggo silahkan, Pak. Baik Ibu, mohon izin untuk share screen ya. Oke. Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat? Ampun. Baik Ibu, izin untuk mempresentasikan eh, dari kelima isu yang kemarin sempat saya presentasikan itu Ibu, sudah saya revisi beberapa. Itu yang isu pertama, kurangnya variasi metode pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya menyebabkan minat dan bakat siswa yang beragam belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik. Itu masuk sumber isu manajemen. Terus yang kedua, yang kemarin saya revisi, itu sekarang sudah menjadi kurangnya memadai sarana prasarana dalam. Memadai itu orang Tuhan toh, Pak. Oh iya Ibu, Wih mohon malah maaf Ibu. madai, wadah jadi ini, Pak. Memadai gitu nggih Bu. Memadai itu nganggo H apa ora, Bapak Ibu? Memadai. Oh nggih Bu, siap Bu. Setahu saya nggak pakai H deh, Pak. Oh nggih Bu, siap Bu. Ngapunten Ibu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus itu masuknya ke manajemen ASN. Terus selanjutnya isu ketiga yaitu kurangnya variasi dalam apresiasi karya seni siswa yang masih terbatas pada penilaian saja dan pameran konvensional. Itu termasuk ke dalam Smart ASN yang termasuk dalam digital culture. Terus yang keempat itu kurangnya objektivitas dalam penilaian mata pelajaran seni budaya masuk ke dalam manajemen ASN. Terus yang kelima isunya yaitu rendahnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan seni tradisional ke dalam pembelajaran, termasuk ke dalam digital skill smart ASN. Terus dari kelimanya itu saya analisis menggunakan APKL. Selanjutnya menggunakan USB didapatkan 3 isu. Yang menjadi nomor 1 itu terdapat pada nomor 3 yaitu kurangnya variasi dalam apresiasi karya seni siswa yang masih terbatas pada penilaian saja dan pameran konvensional. Selanjutnya untuk fishbone-nya seperti ini Bu, yang kemarin sudah saya perbaiki, sudah saya revisi. Terus untuk selanjutnya dari core issue itu saya temukan sebagai gagasan ide saya yaitu inovasi pembelajaran seni budaya melalui pameran virtual ArtStep sebagai media interaktif di kelas FD2 MAN 1 Bantul. Kemudian untuk metriknya
sebagai berikut. Untuk kegiatan pertama yaitu perencanaan pembelajaran seni budaya pada bidang seni rupa aspek apresiasi seni berbasis pemanfaatan ruang pameran virtual Arstep. Untuk tahapannya seperti ini, Bu. Yang pertama berkonsultasi, yang kedua mengidentifikasi topik, terus menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar dan FPP, terus mengintegrasikan media atau ruang virtual interaktif dengan media interaktif lainnya. Anu ya, sekarang kan istilah asesmen diagnostik kan udah nggak ada ya. Ganti aja Oke, sebagai asesmen awal itu, nggih. Nggih, sekarang itu baik kan, Ibu, siap. jadi asesmen diagnostik itu sekarang itu udah lama deh, udah beberapa. Dulu dikenalkan awal pertama ada kurikulum merdeka, tapi setelah itu kan sudah diganti dengan asesmen awal gitu, nggih. Ya, Jadi nanti Ibu, diganti, nggih, oke. matur suwun Ibu. Ya. Terus selanjutnya menentukan jadwal pelaksanaan pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu mengidentifikasi sarana prasarana yang mendukung dalam pembelajaran menggunakan media interaktif pameran virtual Arstep. Untuk output dan hasilnya, itu yang pertama dokumentasi atau catatan konsultasi bersama mentor. Yang kedua dokumen alur tujuan atau ATP. Terus ada modul ajar. Nggak usah pakai Terus, istilah silabus lah, memang ya sudah oh nggih dokumen Bu, ATP gitu aja. ATP gitu. Oh nggih Bu, siap Bu. Terus ada modul, rubrik penilaian, terus jurnal rencana pembelajaran harian, terus yang terakhir lembar kebutuhan sarana prasarana yang menunjang pembelajaran. Terus untuk kegiatan kedua yaitu memperkenalkan media interaktif Arstep sebagai media pembelajaran untuk mengapresiasi hasil karya seni peserta didik. Itu yang pertama mencari referensi petunjuk penggunaan media pameran virtual berbasis Arstep, terus kemudian menyusun handbook petunjuk penggunaan media interaktif tersebut, terus kemudian mensosialisasikan, terus yang terakhir mensimulasikan cara penggunaannya. Untuk hasil dan outputnya itu yang pertama dokumen referensi, terus ada handbook atau petunjuk penggunaan, terus yang ketiga dokumen foto saat sosialisasi, terus yang terakhir dokumen foto juga saat simulasi penggunaan memperkenalkan media interaktif pameran tersebut. Untuk kegiatan ketiga yaitu menyusun media pembelajaran dengan mengintegrasikan penggunaan Arstep dan media digital lainnya yang mendukung pameran virtual. Yang pertama, langkahnya yaitu membuat media interaktif berbasis Arstep tersebut, terus mengintegrasikan karya peserta didik ke dalam pameran tersebut. Terus yang ketiga itu mengintegrasikan lagi karya peserta didik membuka ruang pameran. Terus yang keempat, menyusun kuisis sebagai umpan balik terhadap Maksudnya refleksi. kuisis nganu gitu, Pak. Kuisis background gitu. Ini kuisis apa? Kuisis seperti itu Bu, kuesioner terhadap pameran tersebut itu gimana kesan pesannya gitu Bu? Memang kuisis loh tulisannya Pak. Enggak Ibu. Mbak, aku belum pernah. Itu seperti cuman kuisis gitu aja Bu. Atau pripun gitu? Ayo maksudnya ki kuisis iki jeneng platform apa menyusun kuis apa lho. Bukan Ibu, itu jenis kayak menyusun kuis maksudnya. Ibu, nggih. Lah aku ki bingung kok lagi ki. Aku ki sing ra ngerti nek kuisis iki nganggone iki kok Kang kok ngono. Karena aku tak tekoni apa ana platform kuis tapi nganggone Kang. Oh, maksudnya menyusun kuis. Ya, Ibu. Oh ya. Jadi menyusun kuis sebagai umpan balik refleksi terhadap pembelajaran ya. Kayak kuisis ya. Iya Bu, siap Bu. Nanti saya revisi. Terus untuk hasil outputnya dokumentasi foto media interaktif berbasis Arstep, terus ada data karya seni peserta yang berarti saya nanti sebelum data hasil kuis ya nanti kuisnya ditampilkan dulu. Oh gitu, siap. Ini kan jenengan kan D-nya ini kan menyusun kuis. Nek menyusun kuis kan berarti outputnya ya kuisnya kan orang data hasil kuisnya toh. Oh gitu. Iki setelah D ono menyebarkan kuis ya, Belum ada Ibu. Nah,
Nek ini maksudku nek jenengan menyusun kuis, berarti masuk menyusun kuis outputnya data hasil kuis kan jenengan nyusun kan gawe to Pak, gawe Nggih. kuise, ya toh? Berarti nek gawe kuise outputnya apa? Yo kuis kuwi. Disebarkan, Nah, menyebarkan kuis itu ya, Bu. nek terus jenengan itu nanti kuisnya itu dikeke peserta, dikeke siswa, lagi ono data hasil kuis kan ono ada. Oke, Bu, siap, Bu. Oke, 4 sekarang. Untuk nomor 4 selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran seni budaya berbasis penggunaan media interaktif pameran digital Arstep. Langkah kegiatannya yang pertama melaksanakan pembelajaran dengan menampilkan topik materi apresiasi seni melalui pengintegrasian pemanfaatan media interaktif Arstep memberikan pengalaman virtual 3 dimensi bagi peserta didik. Terus yang kedua melaksanakan open galeri pameran virtual dengan melakukan pengamatan hingga presentasi mengapresiasi karya peserta didik secara bersama. Yang ketiga melaksanakan kuis tadi sebagai umpan balik sebagai refleksi terhadap media interaktif pameran virtual bersama peserta didik. Untuk outputnya yang pertama slide presentasi melalui ruang pameran Arstep, terus Oh ada Pak, dokumen. berarti memang nomor 3 ini kan lagi melaksanakan pembelajaran toh Pak. Berarti saya nomor 3 ini memang jenengan itu lagi nyusun kuise toh Pak. Berarti urung Nggih, dikeke Bu, leres. siswa. Berarti nek urung Nggih. disusun ning siswa kayak mau aja data hasil kuis, tetapi yo kuisnya itu sendiri. Kan Oh, nggih, jenengan Bu, kan siap. siap kesek yo kuisnya mbok siap kesek terus Iya, pas Bu. pelaksanaan Nggih. pembelajaran engko lagi dikeke siswa. Kan ngono? Nggih, Bu. Iya, Bu. Eh. Oke, berarti ini saya ganti kuis gitu aja ya, Bu? Iya loh. Oh, nggih, siap-siap, Bu. Terus yang keempat ini baru melaksanakan kuisnya itu. Yang keempat kan melaksanakan pembelajaran, Nggih. termasuk nanti di dalamnya memberikan kuis. Sebenarnya memberikan kuis itu bisa mengevaluasi, mengevaluasi bisa Pak. Oh, gitu. Oke. Lagi wes sok. Terus untuk Oh, selanjutnya lagi yang wes ono melaksanakan kuis no ya. terus yang kelima melakukan evaluasi, refleksi dan umpan balik pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama menyusun instrumen evaluasi, refleksi dan umpan balik, terus melaksanakan evaluasi menggunakan metode angket atau kuesioner dan wawancara. Yang ketiga menganalisis hasil evaluasi, refleksi dan umpan balik. Yang keempat berdiskusi dengan mentor tentang kendala, rekomendasi dan tindak lanjut. Terus yang terakhir menyusun laporan aktualisasi. Untuk outputnya, yang pertama dokumen instrumen evaluasi dan refleksi, yang kedua dokumen hasil evaluasi dan refleksi, terus yang ketiga dokumen analisis evaluasi, refleksi dan umpan balik, terus yang selanjutnya catatan hasil diskusi, rekomendasi dan tindak lanjut oleh mentor, yang terakhir laporan aktualisasi. Seperti itu, Ibu. Oke. Oke ya, gitu tadi ya. Jadi ben urutannya kepenak gitu ya, Mak. Oke, nanti Ibu. rencana untuk daftar pertanyaannya yang di melaksanakan evaluasi menggunakan metode angket atau kuesioner atau wawancara, berarti kan nanti kalau wawancaranya punya daftar pertanyaannya nggih. Nah, iki ya sama. Melaksanakan evaluasi menggunakan metode angket, dokumen hasil evaluasi, menyusun instrumen. Oh ini ya, dokumennya di sini. Ini kira-kira nanti pertanyaannya apa, Pak? Yang untuk kegiatan pertama ini, Bu? Atau yang bersama mentor? Ini yang ini Pak, yang B itu loh Pak. Atau yang A aja nggak apa-apa lah. Evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, refleksi, dan umpan balik. Ini kira-kira jenengan wis terbayang dulu untuk instrumen evaluasinya apa? Baru terbayang seperti kuesioner seperti itu, Ibu. Terus pertanyaan-pertanyaannya apa? Belum tahu ya? Belum terpikirkan sepenuhnya, Ibu. Ya berarti kan nanti jenengan kan karena di harapannya kan berarti nanti kan anak-anak ini apakah tadi kan kurangnya variasi dalam apresiasi apa ya karya siswa toh. Ya nanti Gitu. jenengan harus bisa menampilkan data pada saat evaluasi ini apakah betul dengan menggunakan opo kai mau itu iso apa ya
bisa membuat apresiasi karya siswa itu menjadi bervariasi. Oke, Bu. Terus untuk tujuannya itu lebih ke efektivitas penggunaan media pameran virtual sebagai sarana interaktif dalam pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan partisipasi, Bu. Oh, partisipasi ya nanti diukur di sini, nggih. Iya. Oh, nggih, Bu. Oke, oke, nggih. Karena nanti dengan di akhir nanti harus menyajikan data tersebut. Apakah Baik, Ibu. partisipasi siswanya itu meningkat sebelum menggunakan apa mau app itu dengan yang setelahnya. Nggih. Nggih, Bu. Oke, nggih, terima kasih Pak Nggih, Bu. Mada. Nggih, Terima kasih, Bu, matur suwun sangat. nggih, sama-sama. Oke, next. Bu Meira, monggo silahkan. Nggih, Ibu izin share screen ya, Ibu. Nggih. Salah. Sebentar, Ibu. Nggih. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, sudah. Oke, dari yang pertama ya, Bu. Di sini saya memiliki 5 isu yang sudah saya identifikasi, yaitu yang pertama terkait belum optimalnya penyimpanan dan pengelolaan dokumen perencanaan. Ini termasuk ke dalam manajemen ASN. Lalu yang selanjutnya, belum Ndi to, Mbak? terintegrasinya Tulisannya ndi to, Mbak? belum terlihat apa, Ibu? Wes tapi kok ora ana tulisane iki Smart ASN ora ana kok tulisane A B C ini. Ini bukan, yang mana, Bu? Sebentar. Iki tulisannya ono 7 terus B deskripsi isu. Salah pencet itu, Mbak. Salah ya, Pak. Bentar, saya berhentikan dulu. Sudah, Ibu, terlihat? Ya udah. Nah, oke, Bu. Ulangi ya, Bu. Yang isu Ya. pertama yaitu terkait belum optimalnya penyimpanan dan pengelolaan dokumen perencanaan. Ini termasuk ke dalam manajemen ASN. Yang selanjutnya adalah belum terintegrasinya pengelolaan data statistik secara digital, itu juga termasuk manajemen ASN. Yang selanjutnya adalah belum optimalnya pengelolaan media penyimpanan dokumentasi kegiatan secara digital, itu juga termasuk manajemen ASN. Yang selanjutnya adalah belum optimalnya pelaksanaan SOP terkait perencanaan, juga termasuk manajemen ASN. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya pengelolaan pelaporan MONEF, itu juga termasuk manajemen ASN. Kemudian setelah saya tapis menggunakan metode APKL dan USG, itu saya menemukan core issue-nya itu adalah belum terintegrasinya pengelolaan data statistik secara digital pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Yang kemudian saya analisis lagi menggunakan diagram fishbone, yaitu seperti ini, Bu. Ada berasal dari material, method, dan milieu. Tidak perlu dibacakan atau perlu, Bu? Nggak usah, nggak usah. Enggak usah ya. Yang selanjutnya yaitu terkait gagasan dan kegiatan pemecahan core issue. Jadi saya mengambil judulnya itu terkait pengelolaan data statistik yang terintegrasi melalui digitalisasi database. Itu disajikan dalam Google Spreadsheet, dan kemarin Bu Ratna juga menyarankan saya untuk menggunakan Google Data Studio. Itu berarti ini masuk ke judulnya langsung apa nanti dalam bentuk ruang lingkupnya, Bu? Di judul nggak apa-apa. Kalau di judul itu malah jadi langsung melalui Google Data Studio ngono wae, Mbak. Oh, berarti digitalisasi database-nya nggak usah ya, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Berarti langsung, digitalisasi database nganggo Google Data Studio. oh ya, Nah, kan oke, nanti, otomatis nih jenenge Google Data Studio kan lain masih digital, mungkin manual kan. oh ya, Nggih. ya nanti tak
revisi ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih masukannya. Yang selanjutnya terkait kegiatan pemecahan core issue, itu yang pertama saya melakukan konsultasi dengan mentor guna mengidentifikasi kebutuhan data yang perlu dikelola. Yang selanjutnya melakukan konsultasi lagi dengan mentor terkait media pengelolaan data dan menyiapkan media tersebut. Yang selanjutnya menghimpun data dari setiap unit kerja dan menginput data tersebut ke dalam sistem. Yang selanjutnya, menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, infografis atau publikasi resmi dan membagikannya kepada publik sesuai dengan kewenangan. Yang selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas data, kelengkapan, dan konsistensi data. Yang langsung lanjut matriks mawon ya Ibu. Itu di Oke. matriks saya melakukan kegiatan. Yang pertama, melakukan rancangan kerja terkait pengelolaan data. Itu tahapannya ada yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait pengelolaan data, melakukan koordinasi dengan rekan kerja, dan melakukan identifikasi kebutuhan data. Outputnya, adanya arahan dan dukungan dari mentor terkait rancangan kerja. Lalu yang kedua, adanya hasil koordinasi dengan rekan kerja dan terkumpulnya data-data yang perlu dikelola. Yang Oke, Mbak, ini selanjutnya, sama ya, Mbak. Nanti outputnya langsung saja pada apa ya, bendanya apa misalnya konsultasi dengan mentor. Berarti nanti outputnya apa berupa apa? berarti Catatan hasil konsultasi, gitu kan. oh ya, Melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Terus outputnya apa, Mbak? Nih koordinasi dengan rekan kerja. Nah, dengan adanya hasil koordinasi itu apa bentuknya? Bendanya eh, apa? berarti Ya catatan aja, outputnya catatan hasil koordinasi. oh gitu. Iya. Oh ya, Jadi ya, biar nanti jenengan itu pada saat menyusun laporan aktualisasinya itu nanti langsung tek 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 gitu loh. Oh besok saya tak siapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tahu gitu loh Mbak. ya. Kan iki kan sih abstrak meneh adanya arahan dan dukungan. Nah, terus adanya arahan dan dukungan ki wujud evidennya apa? Oh ya, belum ada ya Bu. Berarti Ya nanti kan? langsung Masih hasil nanti gitu aja masih ya Bu. Ya, itu lagi kan masih abstrak lagi nanti. ya. Ya, oke. Terus ke bawah Mbak. Ya, lanjut yang kegiatan kedua ya Bu. Itu saya menyiapkan media pengumpulan data. Yang pertama tahapannya konsultasi dengan mentor terkait media pengumpulan data. Yang kedua menentukan dan menyiapkan media pengumpulan data. Yang ketiga melakukan uji coba pada media yang telah disusun dalam skala kecil. Lagi Ini apa? Eh menentukan dan menentukan dan menyiapkan media pengumpulan data berarti nganggo apa ki engko? Sing Google Spreadsheet itu. iya, iya, iya Ibu. Ya, berarti nanti di sini outputnya ya Langsung langsung saja saja ya Bu. misalnya iya, Hmm. nek ngene iki kok jek mikir meneh. Oh iya. Berarti nomor A jenenge konsultasi ya berarti kok Mm-mm. hasilnya Hasil. ya Ya. ya catatan hasil konsultasi kan Mm-mm. ngono. Iya. Ya, kemudian yang nomor B Itu eh langsung. ya screenshot apa screenshot Google Spreadsheet apa-apa ngono. Iya. Ya, gitu ya. Biar Iya. nanti kita nggak menebak-nebak lagi output atau dokumen yang harus jenengan persiapkan. Oke Bu. Oke, sekarang nomor 3. Lanjut yang ketiga ya Bu. Mm-mm. Melakukan pengumpulan data. Eh, Tahapannya yaitu menentukan unit kerja yang menjadi sumber data, yang selanjutnya menghubungi beberapa pihak dari unit kerja terkait pengumpulan data, dan yang ketiga adalah menghimpun data dari tiap unit kerja. Itu juga nanti mungkin outputnya dalam bentuk Iya, data. dokumennya kayak Iya apa ya ya? Bu. Iya. Oke, Nah, nanti ini saya hasil. tanya, ini kira-kira nek di kegiatan sing B iki, menghubungi beberapa pihak dari unit kerja terkait pengumpulan data. Ini nek jenengan sing njaluk dhewe ini kira-kira apa ya langsung entuk Mbak atau perlu nggak artinya dukungan dari mentor jenengan itu mbuh dikai surat tugas apa-apa ben iso njaluk data karena kan bisa jadi loh Mbak Meira ini CPNS wani-wani men misalnya njaluk data-data misal ini Ya, kemungkinan
terjadi nggak kalau misalnya nanti jenengan misalnya ke seksi apa itu, saya mau minta data nih, kira-kira jenengan kalau nggak punya apa ya, nggak punya apa surat tugas atau apa dari mentor, kira-kira akan dikasih nggak Mbak Maira? Sebetulnya kemarin sudah sempat meminta, Bu, dan alhamdulillah respon dari pihak-pihak unit kerjanya juga baik, jadi Oh, oke. bisa ya, Ya udah kalau bisa kalau saya bisa ya kumpulkan. oke nggak apa-apa, nggih. Terus lanjutkan. Terus yang selanjutnya melakukan input data pada sistem atau media yang telah disiapkan. Itu tahapannya menginput data ke dalam sistem. Nah, Yang saiki sing kedua, B, tapi wis bener kuwi melakukan verifikasi dan validasi ya, data yang terverifikasi atau tervalidasi berarti engko kudune ana tanda tangan sapa sing memverifikasi dan yang melakukan validasi, Mbak. Berarti kan engko kudune ana lembar verifikasi dan lembar validasinya kan? ya Ya, itu karena berarti data nanti yang terverifikasi atau tervalidasi ini nggak cukup. Iki lo datanya mesti terverifikasi nggak bisa. Tapi nanti jenengan harus menunjukkan, oh sudah diverifikasi atau mungkin nanti ada tanda tangan verifikatornya. Namanya kan terverifikasi kan, berarti nanti sudah ada yang memverifikasi. Gitu ya. ya Bu, berarti dimasukkan ke dalam Google Spreadsheet-nya atau nanti dalam RA-nya saja, Bu? Ya di sini aja toh. Oh, di RA-nya saja. Heeh. Oh ya, ini Bu, Iya, matur nuwun, terus. Bu. Yang Terus. selanjutnya Mm-mm. tahapan yang terakhir yaitu melakukan penyajian dan publikasi data. Itu tahapan yang pertama menyusun laporan statistik, yang kedua menyajikan data dalam bentuk infografis, Nah, tabel nanti atau kalau bisa grafik atau Mbak, spreadsheet. ini jenengan itu di sini langsung dituliskan. Menyajikan data dalam bentuk infografis, tabel, berbantuan Google Data Studio. Karena ini di kegiatan jenengan ini sing Google Spreadsheet sing pas tahapan nanti. Sing Google Data Studio nanti kan rakyat tok Mbak Oh neng kene. iya. Mm-mm. Belas sama Oh, sekali berarti dong nanti ketok. satu-satu ya, Bu? Iyalah. Ya, Jadi iya. biar ketok. Soalnya masuk judulnya ono Google Data Studio ini, ono Google Spreadsheet yang kene anu belas kan lucu. Oh iya, Ya kan? itu Ya, iya. jadi nanti langsung saja fokus kan namanya infografis itu kan juga banyak kan bisa dibuat di Canva di apa lah jenengan itu Ya, mau sebenarnya mau kemana? oke. Oke. Yang selanjutnya membagikan hasilnya kepada pimpinan atau publik sesuai dengan kewenangan. Yang keempat melakukan monitoring dan evaluasi data. Itu hasilnya seperti ini tersusunnya laporan data statistik Ya instansi. nanti gini aja nanti di kegiatan evaluasi ini kan sebenarnya evaluasinya tuh evaluasi apakah dengan jenengan itu membuat Google Spreadsheet dan Google Data Studio tadi apakah unit-unit itu merasa terbantu dengan database-nya sudah terintegrasi atau belum, gitu Mbak Mera. Jadi nanti harus ada ya kayak testimoni atau pendapat gitu ya dari unit lain gitu ya. Apakah setelah datanya tadi Mbak Mera minta, terus wis didadekke siji, itu akan memudahkan unit-unit tersebut untuk mencari data atau tidak gitu nggih. Jadi ini untuk memantapkan bahwa betul-betul gagasan kreatif yang Mbak Meira lakukan itu memang memberikan dampak yang positif bagi instansi panjenengan. Oke. Oke. Itu Berarti Mbak nanti Meira. menyajikan Google Form juga nggak Bu, nggak buat monitoring dan Ya, pastinya. iya makanya ini sebenarnya iki to Mbak iso mbok tambahin nek siji Mbak. Kayak monitoring dan evaluasi ini data kegiatan nomor 6 kan nggak apa-apa. Kan Oh iya, minimal 5 daripada nanti iya berarti ter apa ya. Kan beda kan kegiatan ini kan ya. lagi penyajian dan publikasi data atau kok evaluasinya nomor 6 wae Mbak. Oh berarti dipisah saja Oh, nggak Bu? oh. Iya, Ditambahin nah wae kegiatannya 6 Mbak apa Mbak. iya. Oke, gitu nggih Mbak. Nggih, makasih nggih Bu. Oke, monggo lanjut. Mungkin satu orang lagi nanti yang lain besok nggih. Pak Nizar Ardansah kok besok Kemis maksudnya. Pak Nizar Ardansah monggo silakan. Ya Bu, izin untuk share screen nih. Nggih. Eh, apakah udah terlihat Oke, di layar Bu? sudah.
Oke, Sudah. saya langsung mulai nih, Bu. Oke. Jadi di sini untuk identifikasi isu ada 5 isu yang saya identifikasi. Yang pertama yaitu belum optimalnya respon layanan TI terhadap keluhan sivitas UIN Haji Abdul Rahman Wahid yang masuk ke dalam sumber isu manajemen ASN yaitu pelayanan publik. Kemudian isu yang nomor 2 yaitu masih banyaknya keluhan mahasiswa terkait registrasi KRS di UIN Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Isu ini menyangkut manajemen ASN dalam pelayanan publik. Kemudian yang ketiga yaitu belum terdokumentasinya pekerjaan di unit teknologi informasi dan pangkalan data. Ini terkait dengan smart ASN yaitu di digital ethic. Kemudian yang nomor 4 belum terintegrasinya aplikasi penerimaan mahasiswa baru di UIN Haji Abdul Rahman Wahid. Ini menyangkut smart ASN yaitu di digital skill. Dan kemudian yang terakhir, kurangnya pelatihan sistem informasi akademik untuk dosen baru yang termasuk di dalam manajemen ASN dalam pelayanan publik. Langsung lanjut nih, Bu. Oke. Kemudian dari 5 isu yang sudah saya identifikasi, saya masukkan dengan APKL dan USG. Untuk APKL mendapat nilai sebagai berikut. Kemudian untuk penilaian USG menghasilkan seperti berikut. Kemudian saya nilai dengan diagram Fishbone. Saya menggunakan 4 penilaian yaitu man, material, method, dan environment. Oke. Untuk metriknya, saya core isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya respon layanan TI terhadap keluhan sivitas UIN Haji Abdul Rahman Wahid. Kemudian dari isu yang saya angkat, saya mengangkat judul yaitu optimalisasi respon layanan TI terhadap keluhan sivitas UIN Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan dengan implementasi aplikasi helpdesk berbasis website. Oke. Oke. Kemudian untuk kegiatannya, yang pertama yaitu menganalisa jenis layanan di unit teknologi informasi dan pangkalan data. Oke, Tahapannya, Mas. Nanti kegiatan nomor 1 ini biasanya hampir semua penguji itu mesti minta nomor siji ki bar jenengan itu seminar RA kan ini dilaksanakannya. Ini mungkin ya, jangan langsung menganalisis ya, tapi ah, mungkin lebih ke koordinasi dulu dengan mentor nggih. oh gitu. Oke, Ya. siap, Bro. Jadi kegiatan satu nanti ditambahkan Heeh. kegiatan baru Ya. lagi berarti, Bu. Nggih. Bentar. Oke. Ini nanti akan melibatkan selain mentor, siapa lagi, Mas? Ada orang lain nggak? Ada rekan sejawat nggak? Kalau di unit teknologi, di unit TI ini kemungkinan teman sejawat yang ada di front office, Bu. Untuk Ada. ada. Nah, nek ono ya aku langsung di kegiatan yang nomor 1 itu aja. Di kegiatan nomor siji itu selain jenengan konsultasi ya, mungkin nanti kegiatan besarannya apa, nanti tahapan kegiatannya nanti konsultasi dengan mentor, karo koordinasi dengan Oke. rekan sejawatnya, Mas. Nanti kegiatannya apa ya dijadikan satu ya. Kan itu tahapannya kan kok konsultasi karo mentor, karo koordinasi dengan rekan sejawat nggih. Oke. Baru nanti kegiatan menganalisisnya nggih. Nanti di apa di kegiatannya apa ya bunyinya Ben iso mengakomodir 2 tahapan kegiatan tersebut. Itu nggih. Oke, siap, Bu. Oke. Oke. Oke, ya. Berarti nanti saya tambahkan satu kegiatan lagi untuk analisis yang pertama, kemudian Mm.
kegiatan yang selanjutnya yaitu menganalisa jenis layanan TI. Mm-mm. Tahapannya seperti demikian. Outputnya berupa data semua jenis layanan yang sudah terkategorikan. Karena Ya, kategori termasuk dari TI sendiri itu layanannya kita melayani mahasiswa termasuk juga yang dosen. Jadi ada mahasiswa, ada staf dosen, ada juga yang untuk pimpinan seperti itu, Bu. ya. Kaitan substansi mata pelatihan ini ojo manajemen ASN-nya nggak usah. Oh, manajemen Karena ASN yang nggak usah. agenda 3 itu sudah dikaitkan dengan yang sumber isu. Oke. Terus nanti dilengkapi ya Mas, berorientasi pelayanan kenapa jenengan itu menyimpulkan bahwa kegiatan mencatat jenis layanan yang masuk ke UTIPD ini masuk ke berorientasi pelayanan. Sama kayak teman-temannya tadi. Oh, oke. Ya, Bu. Itu Nanti saya nggih. tambahkan deskripsinya, Bu. Nggih. Ya, ya, terima kasih, Bu. Saya lanjut ke Mm-mm. isu yang kedua, yaitu menyusun dan menyepakati SOP dalam menindaklanjuti setiap layanan Nah, TI. aku tak teko iki Ya, SOP-mu iki SOP sing sesuai Permen Pan RB karo KMA apa maksudnya panduan. lebih ke panduannya, Bu. Nah, soalnya nek SOP, nek jenengan jenenge SOP, gawe SOP kira gampang Mas. Gawe Ya, SOP ki engko kudu sesuai dengan regulasi yang ada dari Permen Pan RB, dari PMA itu juga ada Mas. Jadi kalau menurut saya mending jenengan yang lebih fleksibel lebih ke panduan aja lah. panduan Iya, panduan dalam dalam ini ya. menindaklanjuti layanan TI. Oke, oke, oke. Ya, Ya, karena nek panduan iki luwih apa flowchart. Ya, terserah ya. flowchart atau panduan monggo. Karena kalau SOP ini ya apa ya? Belum. Prosesnya juga lama juga dan formatnya kan kalau SOP kan baku. Hmm, Termasuk misalnya pemilihan aktor, aktornya siapa, kenapa kok tiga i kotak, kenapa kok tiga i wajib. Nah, tapi kalau jenengan mau pakai SOP ya monggo silahkan. kayaknya terlalu ini, Bu. Nah iya makanya ya. Iki sama ya, aku sing manajemen ASN dibuang ya. Lah Oke. iki metune Ya. alur kerja kok. Iya, Berarti workflow wae. dimasukin ke workflow aja ya, Bu. SOP-nya Oh, diganti workflow ya. wes. Iki Oke. kan ke alur kerja layanan berupa workflow layanan. Ya wis berarti Iya. menyusun membuat workflow ya. Oke. Oh, manajemen ASN-nya di gua. Oke, siap. Oke, nomor tiga. Oke. Nomor 3 itu membuat sistem helpdesk online atau tiketing layanan TI. Jadi Hmm, nanti akan membuat aplikasi berbasis website menggunakan Laravel yang nanti akan beralamatkan helpdesk.wingusdur.ac.id. ya. Iki sama Kemudian, ya, nanti smart ASN-nya dibuang ya, Mas. nggih, Bu. Oke, terus. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu mengimplementasikan aplikasi helpdesk. Itu eh, tahapannya itu melakukan sosialisasi. Hmm, sosialisasi dan pelatihan apa BIMTEK? Soalnya nek pelatihan kuwi sing memiliki hak itu cuman Bali Diklat. Hmm, Mungkin lebih BIMTEK ke aja ya. BIM tech berarti ya, Bu. Bimbingan teknis itu loh. Oke, berarti Nah, langsung itu maksudnya kan kuwi engko bersosialisasi terus praktek jajal ngono kan maksudnya. nggih, Bu, kayak demo gitu. Nah, BIMTEK aja nggih. Bahasanya di BIM tech ya. Berarti nanti jenengan ini outputnya ya jangan hanya SK pimpinan toh, karena ono kegiatan sosialisasi toh. Nah, kegiatan sosialisasi ya berarti ono undangan nih, ono Hmm, foto kegiatan nih, kan ngono. gitu. Oke, nggih. Iyalah, lah wong melakukan sosialisasi mosok outputnya SK, ora 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 nyambung toh ya. Mhm. Nek sosialisasi engko outputmu apa? Jenenge sosialisasi ki ya mesti kan ono undangane rak ketak undangane lewat WA. Terus kan ono kegiatan nih, berarti ono foto kegiatan nih, ada daftar hadirnya kan gitu, Mas. Oh, oke. Ya. Nah, Iya. nek sing B itu mungkin yang membatasi jalur informal, itu mungkin bisa dituliskan di
SK pimpinan bisa, tapi kalau yang A itu kan nggak bisa mengakomodir. Iya. Masa iso dari ndelok SK terus jadi ngerti, oh sosialisasi ini dilakukan, kan ora mungkin, Mas. Hmm. Ya kemarin juga bingungnya itu Bu, maksudnya kalau sosialisasi itu outputnya apa gitu kayak. Nah, sosialisasi jenenge wong Hmm. sosialisasi ku yo undangan, Maksudnya dengan gitu. foto dokumentasi kan ngono. Ya, Daftar hadir nih ono, sing teko sapa wae kan ngono. ya, Itu ya. ya, siap, Oke, Bu. terus. Dan yang terakhir itu mau monitoring dan evaluasi layanan TI secara berkala. Kegiatannya akan membuat laporan bulanan TI berbasis data dari sistem. Jadi semua layanan yang sudah ada di dalam sistem itu nanti akan diekstrak jadi laporan. Kemudian yang kedua ini, mohon maaf ada kesalahan penulisan, itu menggunakan laporan tersebut sebagai dasar penilaian kerja ASN karena uh, yang terjadi saat ini ya, dalam penilaian SKP itu masih kesulitan dalam mereka pekerjaannya karena belum terdokumentasi. Nah, iki kok iso dengan Iya, ini. iya, maksudnya karena setiap request layanan dan aduan itu sudah masuk ke dalam aplikasi ini ya nanti jadi dalam sebulan itu apa aja yang dikerjakan, apa aja yang dilayani itu sudah terekam Bu, di aplikasi Hubris ini. Hmm. Nah, iki juga sama iki antara kegiatan karo outputnya ya ora cocok. Judulnya membuat laporan bulanan. Masa outputnya angka tingkat pemahaman pengguna. Jenenge membuat laporan bulanan ya outputnya ya Laporan. laporan. Ya. Nah, terus yang B apa? Menggunakan laporan tersebut sebagai dasar penilaian kinerja. Maksudnya iki nggo bukti fisik ngono to? Apa nggo biji? Eh, ini sebenarnya belum, ya saya lupa belum mengedit di sini. Jadi saya bayangan saya sebelumnya itu selain untuk staff itu membuat laporan bulanan dan Hmm. untuk customer yaitu staff dosen yang membuat layanan itu tingkat berupa tingkat kepuasan layanannya Bu. Nah, aku tuh malah mending tuh Mas, ki sing kowe sing kaitannya mbek kinerja ASN rasa mbok bahas sik, Mas. Iki sok Hmm. wae nggo periode berikutnya atau nggo rencana tindak lanjut. Saiki mending jenengan iki wae. Eh monitoringnya engko dideloki angka tingkat pemahaman ini enggak apa-apa terus nanti laporan bulanannya ya tentang ini nanti dari sivitas akademik mau dengan penyatuan tadi di apa mau titik-titik UIN Gus Dur iki kayak piye dampaknya lho Mas. Ketoknya nek menurutku sing C iki sing kaitannya dengan penilaian kinerja ra usah sik wah itu nanti sebagai tindak lanjut jenengan setelah aktualisasi wae Mas. Jenengan fokus dulu aja. Fokus Oh, ke yang jenengan buat ya, fokus ke yang jenengan buat apakah betul ya yang jenengan buat itu bisa memberikan manfaat untuk dosennya, bisa memberikan manfaat untuk sivitas akademi yang lain gitu ya Mas. Ya, oke, oke. Ya, oke, nggih. oke. Oke, itu Hmm, nggih Bapak dan Ibu. Nanti sama ya, ini yang Smart ASN dibuang, kemudian untuk yang agenda duanya nanti bisa dideskripsikan tadi seperti punya teman-teman. oke, siap. Tapi ndak Siap. usah di tugas ini. Nanti diperbaikinya di RA saja, di hari ke-17. Oke, hasil review hari ini tidak diganti. Tugas hari 13, 14, 15 ini mengko ganti wae ning hari ke-17, nggih. Karena kan hari ke-17 itu kan tugasnya adalah menyusun bab 2. Kemudian Bapak dan Ibu nanti untuk coaching berikutnya ya, tadi sudah 6 orang nggih. Pak Nada sudah, Bu Meira, Bu Lulu, Pak Riki, Pak Ova, Pak Nizar sudah nggih. Nanti untuk yang belum nggih, Pak Isbuo, Pak Rizky, Pak Fateh, Bu Oktaviani ya besok hari Kamis. Ya besok hari Kamis ketika kita akan melaksanakan kegiatan coaching nggih nanti hari Kamis coachingnya kita jam 2 nggih Bapak dan Ibu. Sekaligus mungkin nanti akan saya sampaikan juga misalnya besok ada yang mau konsultasi kalau misalnya ada yang sudah
bikin PowerPoint, boleh nanti sambil konsultasi itu, tapi nanti fokusnya kita ke penugasan hari ke-17 dulu, terutama untuk teman-teman yang hari ini belum memaparkan. Gitu, oke Bapak dan Ibu, sampai ketemu besok hari Kamis jam 14.00. Kita akan melaksanakan coaching lagi sehingga nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu Bapak dan Ibu bisa fokus untuk perbaikan atau penyiapan untuk PowerPoint-nya. Nanti kalau misal belum jadi nggak apa-apa besok mungkin saya kasih contoh saja untuk PowerPoint yang nanti perlu Bapak dan Ibu sajikan. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih untuk hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Ibu. sami-sami.